Karena mau tegur bagaimana itu kreasi, menurut mereka baik mau diapain. Ya itu semua ya masing-masing. Tapi saya katakan bahwasanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita berusaha memperjuangkan kemurnian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika kita buka pintu bid'ah ini nambah kurangnya orang-orang sebebas-bebasnya berkreasi. Ketika kita punya ide, agar Islam ini lebih murni, kita ingin orang berdalil Al-Qur'an Sunnah, kata mereka itu enggak benar, enggak boleh. Ya gimana? Kalau semua orang punya kreasi, saya anggap saya punya kreasi baru. Kreasi baru saya adalah taruhlah dianggap baru, saya ingin orang beribadah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, mereka tidak setuju. Jangan diikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kita ingin bebas ya, repot. Sampai banyak perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang dianggap wajib, subhanallah. Di zaman Nabi enggak ada loh. Tidak pernah dikerjakan oleh satu seorang sahabat pun enggak ada. Zaman sekarang dianggap wajib. Kalau perkara dunia bebas. Antum ma'lum bi duniakum, kata Nabi, kalian lebih tahu perkara dunia, silakan berkreasi. Kita justru perkara dunia ingin kreasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat dunia secara umum. Lakukan. Ya. Kalau ibadah mau kreasi bagaimana? Sudah, apakah yang diajarkan oleh Nabi masih kurang? Makanya apa kata Imam Malik? Ya, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Itu ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang disembunyikan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma din." Apa yang di zaman Nabi Muhammad bukan agama, tidak mungkin sekarang jadi agama, mustahil. Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti enggak benar. Berarti ada yang agama yang Nabi tidak tahu, kita tahu. Ada agama yang Nabi para sahabatnya tidak kerjakan, kamu kerjakan sekarang. Makanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat sekelompok orang berzikir dengan rame-rame dengan satu suara, dia mengatakan, "Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma aw fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Perhatikan kata dia, atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Itu kalian lebih hebat dari para sahabat. Para sahabat tidak seperti begini. Artinya ada ibadah yang kalian lakukan sahabat tidak tahu. Ada ibadah yang kalian lakukan yang sahabat tidak tahu. Ini kita bicara ritual ya. Kalau masalah sarana ya enggak ada masalah, karena itu bukan tujuannya seperti Zoom, seperti mikrofon. Itu namanya sarana, seperti belajar nahwu sharaf itu sarana, belajar ilmu jarh wa ta'dil itu sarana, pondok itu sarana, jembatan itu sarana. Kita tidak bicara itu, kita bicara bentuk ibadah baru yang merupakan tujuan dan ritual. Ya. Baik, kita lanjutkan terakhir ya, mengenai di antara kebiasaan jahiliyah adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan dengan alasan karena wara ya, karena wara ya, karena wara. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, mereka banyak meninggalkan perkara-perkara yang yang wajib dengan alasan bahwasanya itu adalah wara. Ya. Contohnya tidak disebutkan tadi orang-orang jahiliyah mereka tawaf dengan telanjang, kata mereka, karena tidak enak kalau kita tawaf dengan baju yang pernah kita lakukan buat maksiat. Padahal namanya tawaf harus menutup aurat. Mereka meninggalkan suatu kewajiban karena alasan wara. Ya. Bagaimana kami bertawaf di hadapan Allah dengan baju yang pernah kami gunakan untuk maksiat? Daripada kita pakai baju yang pernah gunakan maksiat, mending kita telanjang tawaf. Padahal ini memakai menutup aurat adalah wajib dalam tawaf dengan alasan karena wara, karena wara ya. Demikian juga ada namanya firqah Sufiyah namanya Al-Malamiyah atau Mulamiyah ya. Mereka itu melakukan perkara-perkara yang haram, kata mereka, supaya dihina orang dan ini supaya mereka tidak riya ya. Jadi sengaja mereka melakukan pelanggaran, sengaja mereka meninggalkan kewajiban. Terkadang di antara mereka terkadang harus nyolong, supaya apa? Supaya dihina masyarakat dan menurut mereka itu ibadah kepada Allah. Mereka kalau berhasil dihina, direndahkan, ini berarti mereka lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau seperti sebagian orang di zaman sekarang tidak mau ke masjid misalnya, saya tidak mau sholat di masjid, kenapa? Takut riya. Itu tidak boleh ya. Ya, antum jangan takut riya, jalan aja. Riya dilawan ya. Gara-gara takut riya akhirnya tidak ke masjid, ya ini salah. Ya, gara-gara takut riya tidak sholat Jumat misalnya salah. Atau sebagian wanita, saya tidak mau pakai jilbab takut riya. Enggak bisa, jilbab wajib pakai aja. Masalah riya enggak riya kamu lawan. Jangan menganggap saya takut riya, makanya saya enggak pakai jilbab. Yang enggak benar. Ini kebiasaan jahiliyah, meninggalkan satu kewajiban dengan alasan wara, dengan alasan untuk dekat kepada Allah. Sebenarnya di orang jahiliyah tidak pakai baju dengan alasan tidak pantas pakai baju yang bermaksiat untuk tawaf. Jadi akhirnya telanjang. Sama, saya tidak mau pakai jilbab, nanti saya takut riya, saya takut saya tinggalkan jilbab. Ini adalah kesalahan. Kemudian mereka bikin lagi syubhat, jilbabkan hatimu sebelum jilbabkan badanmu. Macam-macamnya alasan untuk tidak pakai jilbab aja, pakai banyak alasan. Yang wajib dikerjakan, kalau enggak dikerjakan hukumnya dosa.